Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Arab pra-Islam. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan itu membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Tsamud, Tosen, Judais, Amlak, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya adalah Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Qotton, biasanya disebut dengan Arab Qottoniyah. Dan yang berikutnya adalah Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang juga disebut Arab Adnaniyah. Nah, bagaimana sistem politik dan kemasyarakatan bangsa Arab sebelum Islam? Jadi bangsa Arab sebelum Islam hidupnya itu bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Satu sama lain kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dasar hubungan dalam kabilah itu pertalian darah. Rasa ashabiyah atau kesukuan itu amat kuat dan mendalam pada diri mereka, sehingga bila mana terjadi salah seorang di antara mereka teraniaya, maka seluruh anggota kabilah itu akan bangkit membelanya, karena mereka punya semboyan, tolong saudaramu baik dia menganiaya atau dianiaya. Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme. Adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya itu seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, maka sekian ribu mata pedang ikut bicara tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak yang terabaikan. Rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu ya biasa digunakan untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaan semakin terpuruk dan dilingkupi kezoliman dari segala sisi. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan dengan penyiksaan dan sikap harus diam, ya, tanpa diperbolehkan, tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Nah, kadang-kadang persaingan itu mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman. Ya, kerap mereka bersikap lemah lembut, manis di hadapan orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain. Sehingga tak jarang juga mereka mencari orang-orang yang siap
memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu. Hingga kedudukan para penyair itu sama kedudukannya dengan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. Hubungan seorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang, dengan peperangan dan pertumpahan darah. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang maksudnya di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Karena jika seorang wanita itu menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian. Dan jika wanita itu mau, maka dia bisa menyulutkan api peperangan dan pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarga yang tidak boleh dibantah dan setiap perkataannya harus dituruti. Begitulah gambaran secara ringkas tentang kelas masyarakat bangsawan. Sedangkan kelas masyarakat lainnya itu beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Para wanita dan laki-laki begitu bebas bergaul, malah untuk berhubungan yang lebih itu tidak ada batasan. Yang lebih parah lagi, wanita bisa bercampur dengan banyak orang laki-laki sekaligus. Kalau dalam istilah kita, hal tersebut dinamakan hubungan poliandri, ya, satu wanita tapi banyak laki-laki. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat, dan pada masa itu perzinahan tidak dianggap sebagai aib yang mengotori keturunan. Banyak hubungan antara wanita dan laki-laki yang di luar kewajaran. Misalnya pernikahan secara spontan. Jadi seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Kemudian contoh lain yaitu para laki-laki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya, yang ya kalau di lingkungan kita ya PSK itu ya, pelacur itu. Dan ada istilah pernikahan istibdo. Seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur kepada laki-laki lain hingga mendapat kejelasan bahwa istrinya hamil. Lalu sang suami mengambil istrinya kembali bila menghendaki, karena sang suami menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Nah, itu sehingga ya bebas ya, meskipun istrinya itu disuruh untuk bercampur kepada laki-laki lain yang dirasa punya keunggulan ya, dalam hal intelijensi, misalnya dianggap pintar gitu. Dan ada juga yang laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan. Untuk yang menang ya, bisa menawan wanita dari pihak yang kalah dan menghalalkannya sebagai mana yang dia kehendaki. Banyak lagi sebetulnya hal-hal yang menyangkut hubungan wanita dengan laki-laki yang di luar kewajaran. Kalau di antara kebiasaan yang sudah terkenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal. Berapapun banyaknya istri yang dikehendaki, bahkan mereka bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati.
hak perceraian itu ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat, tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Ada pula kebiasaan di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan karena kemunafikan. Ya, meskipun memang ada yang membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin dan takut lapar. Secara garis besar, kondisi masyarakat mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Ya, tentu saja yang berkaitan dengan hal agama. Khurafat, itu tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya binatang. Wanita diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi dengan kekayaan yang berasal dari rakyat. Atau sesekali rakyat dibutuhkan untuk menghadang serangan musuh. Tetapi di sisi lain ada peradaban-peradaban yang tentu saja sudah maju di kalangan mereka, misalnya dalam hal ekonomi, ya, kemudian seni, gitu. Tapi memang dalam hal agama itu jauh sekali, sehingga mereka disebut jahiliyah. Jahiliyah bodoh itu bukan karena tidak tahu apa-apa mereka dalam hal tertentu itu sudah punya sudah kemajuan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi dalam hal agama itu sangat jauh sekali. Kemudian bagaimana dengan kepercayaan mereka? Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang intinya adalah menyeru menyembah Allah, mengesakannya dan memeluk agamanya. Karena waktu terus bergulir sekian lama hingga banyak di antara mereka itu melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, ya memang masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim, hingga muncul Amr bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan ya tokoh yang harus disegani. Kemudian Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Nah, ketika dia pulang, dia sambil membawa Hubal, ya. Nah, ini ya salah satu nama berhala, dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Mekah karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Pada saat itu ada 3 berhala yang paling besar yang ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu. Misalnya Manat, ya, itu ditempatkan di Musyallal, di tepi Laut Merah dekat Udaid. Ada juga Lata, itu ditempatkan di Taif, dan Uzza itu ditempatkan di Wadi Nakhlah. Nah, setelah dari kasus di atas, ya, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil itu bertebaran di setiap tempat Hijaz.
Yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab kala itu, yaitu mereka menganggap bahwa dirinya berada pada agama Ibrahim. Nah, itu yang fenomena kemusyrikan yang besar, ya, itu dianggap sebagai ajaran Ibrahim itu. Nah, ada beberapa contoh tradisi dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Di antaranya mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan pertolongan dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Mereka juga menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk, sujud, ya. Terus ada juga yang mengorbankan hewan sembelihan demi berhala tersebut. Pada saat penyembelihan itu, memotong hewan, menyembelih hewan, itu menyebut nama-nama berhala. Sebetulnya banyak lagi tradisi penyembahan yang mereka lakukan terhadap berhala-berhalanya. Berbagai macam yang mereka perbuat demi keyakinan mereka pada saat itu. Jadi bangsa Arab itu berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya, itu disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya. Selain itu, orang-orang Arab juga mempercayai pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal. Mereka juga pernah percaya ya kepada perkataan peramal, orang pintar dan ahli nujum. Di kalangan mereka ada juga yang percaya dengan ramalan nasib sial dengan sesuatu. Sekalipun masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti pengagungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Musdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Semua gambaran agama dan kebiasaan ini merupakan syirik dan penyembahan terhadap berhala. Itu menjadi kegiatan sehari-hari. Keyakinan terhadap khayalan dan khurafat selalu menyelimuti kehidupan mereka. Begitulah agama dan kebiasaan masyarakat mayoritas bangsa Arab pada masa itu. Sementara sebelumnya itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, dan Syafi'ah yang masuk ke dalam masyarakat Arab, tetapi itu hanya sebagian kecil yang dianut oleh penduduk Arab karena kemusyrikan dan penyesatan akidah yang berkembang sangat pesat sekali. Itulah agama-agama dan tradisi yang ada pada saat detik-detik kedatangan Islam. Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku pada agama Ibrahim justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia, kedurhakaan yang mereka lakukan itu tak terhitung banyaknya. Dan seiring dengan perjalanan waktu, mereka merubah menjadi para paganis atau penyembah berhala. Dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama yang akhirnya berimbas pada kehidupan sosial, politik, dan agama. Orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah.
Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya. Ambisi mereka hanya tertuju pada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya agama dan menyebarnya kekufuran serta pengabaian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme, ya, atau penyembah berhala tadi, yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, namun tidak ada pengaruhnya yang sangat berarti, karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Semua agama dan tradisi bangsa Arab pada masa itu, keadaan para pemeluk dan masyarakatnya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Musyrik hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka itu hampir serupa. Baik, itu penjelasan sedikit tentang masyarakat Arab pra-Islam. Nah, silahkan dikembangkan materinya dengan membaca berbagai literasi.